Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para teman-teman semua, MTS Channel, pemirsa semua dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, semua yang bisa menonton acara ini, alhamdulillah kita pada hari ini telah diberi nikmat oleh Allah sangat besar, diberikan kesehatan, kesempatan kita untuk berdakwah di jalan melalui media online ini. Semoga pertemuan kita hari ini merupakan pertemuan yang penuh rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat pada Rasulullah. Alhamdulillah kita para jemaah sekalian pada siang ini di suasana yang cerah kita kembali alhamdulillah menayangkan suatu tayangan bersama orang-orang yang dulu bersama dengan guru kita Syekh Zawawi Izam. Kenang-kenangan apa atau pelajaran-pelajaran ya selama bersama beliau, dan ada di hadapan kami saudara kami Pak Guntur Gunawan, merupakan beliau salah satu masuk tim media MTS Channel. Juga beliau selama ini yang membantu kita dari awal haul, juga kegiatan-kegiatan kita kebesaran hari-hari besar Islam. Beliau yang mencetak, mendesain untuk brosur-brosur ya, backdrop, banner-banner untuk Islam, syiar Islam kita. Cukup banyak beliau membantu perjuangan dalam syiar Islam kita, dan beliau juga orang yang dulu bersama guru kita, dekat bersama guru kita, di rumah kami pernah tidur bersama, ya, makan bersama, banyak ya kejadian-kejadian mungkin yang bisa kita dengarkan dari sahabat kami Pak Guntur Gunawan. Ya, jadi tanpa panjang lebar, kita langsung mengobrol santai siang ini dengan Pak Guntur. Gimana Pak Guntur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kegiatan sekarang? Gimana kegiatan? Kalau kegiatan mencari rezeki ini masih di seputaran Palembang. Jadi ikut kawan yang punya perusahaan, kami diikut sertakan walaupun hanya sifatnya membantu. Demikian Ustaz. Jadi tinggal di mana sekarang? Kalau sekarang tinggal di Sekojo Ujung di Jalan Prajurit Najarudin, di depan Masjid Nur Taqwa. Saat ini di sana kami. Ya, belum kenal nama masih dulu, apa berubah nama? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, kawan-kawan yang dulu sama-sama kita belajar mengkaji diri bersama guru kita Syekh Zawawi Izam, yang mana banyak sekali tuntunan yang beliau limpahkan atau berikan kepada kita sebagai muridnya. Salawat teriring salam semoga tercurah pada Nabi kita, junjungan kita, baginda Rasul Al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Jadi kami pada siang ini ingin berpartisipasi untuk menyampaikan kenangan bersama guru kita Syekh Zawawi Izam. Jadi di awal-awal perjalanan menuju ketemu dengan beliau ini adalah pada saat kami mengikuti majelis taklim di Musolla Nurul Iman di daerah 10 Ilir atau 11 Ilir, di mana beliau mengajar di sana. Memang beliau mempunyai karakter yang mendidik, yang mempunyai jiwa mengayomi terhadap para murid-muridnya, sehingga di sana sini tidak ada yang merasa dianaktirikan atau merasa dikesampingkan oleh beliau, walaupun beliau tahu bahwasanya mereka dalam taraf mulai mau belajar tentang agama, khususnya masalah tauhid.
Jadi sekian lama, kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun kami belajar di sana. Kami menemukan sebuah keistimewaan yang kami rasakan terhadap diri pribadi guru kita Syekh Zawawi Izam. Sehingga ada perasaan tidak ada waktu untuk harus belajar terus dengan beliau di mana saja beliau berada. Sehingga merupakan daya magnet untuk kami sebagai murid ini mencari hikmah atau mutiara-mutiara yang keluar dari mulut beliau. Nah, sekian banyak perjalanan yang kami rasakan belajar masalah tauhid ini, menemukan sebuah mutiara yang luar biasa yang memang khusus oleh beliau diberikan kepada saya yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu pun karena saya bertanya kepada beliau. Pertanyaan saya pada saat itu mengenai sebuah tuntunan ataupun pelajaran di dalam kitab Al-Hikam kalau tidak salah, tentang masalah suhudul wahdah bil kasrah, suhudul kasrah bil wahdah, dan yang terakhir masalah suhudul wahdah bil wahdah. Nah, hal inilah yang menyebabkan beliau memberikan sifatnya rahasia khusus yang hanya didengarkan kepada saya seorang. Dan itu beliau berikan di rumah beliau langsung di komplek Masjid Sultan Agung. Waktunya itu malam, jam 1 malam. Jadi kurang lebih 1 jam rohani kami digodok oleh beliau tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Jadi hanya saya dan Syekh Zawawi Izam yang memberikan secara langsung tentang hikmah daripada suhudul wahdah bil wahdah. Sehingga pada saat itu bulatlah keyakinan bahwa la mawjud illallah. Dan hal ini memang sudah dipesan oleh beliau bahwa tidak boleh sembarangan untuk dibicarakan kepada hal-hal yang lain kepada orang-orang yang memang belum ahli, yang bukan ahlinya. Sehingga ini merupakan rahasia pribadi yang hanya kami sendiri yang merasakan. Dan kami merasakan bahwa setelah menerima ilmu tersebut, ada semacam cucuran nur di dalam hati kami untuk tetap selalu zikrullah. Yang mana beliau bilang kepada kami bahwa zikrullah itu adalah pakaian para nabi dan pakaian para wali-wali Allah. Sehingga beliau mengkhususkan kepada kami untuk masalah zikir ini lebih afdal adalah zikir sir. Namun kalau untuk syiar tetap kita pakai zikir zahar. Namun untuk rahasia yang khusus untuk kita pribadi dalam bermunajat kepada Allah Ta'ala itu pakai zikir sir. Kemudian ada hal-hal yang lain yang menyebabkan kami bertambah takzim dan merasa kebesaran Allah ada pada diri beliau. Jadi pernah ada orang bertamu ke rumah beliau, kebetulan kami ada di situ. Beliau itu membutuhkan sejumlah uang yang nilainya 1 juta. Namun beliau ngomong, tunggulah sebentar. Nah, kemudian ada orang lagi datang memberikan hadiah kepada Syekh Zawawi Izam berupa uang 1 juta, dan uang itu diberikan kepada orang yang berhajat kepada kiai atau kepada guru itu. Sehingga ini merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa beliau adalah seorang kekasih Allah atau wali Allah. Dan banyak hal-hal yang lain yang menyebabkan rasa takzim, rasa hormat yang mendalam kepada beliau, karena memang beliau selain daripada seorang guru juga merupakan seorang yang mempunyai welas asih yang
yang mempunyai jiwa kebapaan yang mendidik para murid-muridnya. Hal inilah yang membuat kerinduan kami sebetulnya, walaupun sudah sekian tahun beliau meninggalkan kita, namun rasanya sangat dekat sekali, yang menyebabkan beliau tetap ada di hati para murid-muridnya, khususnya kami. Saya kira tidak banyak yang ingin kami sampaikan, karena kecintaan beliau kepada kami, para murid-muridnya yang mendoakan kami. Bahkan kami yakini bahwa beliau mempunyai suatu keistimewaan dari Allah Ta'ala untuk mengangkat kami menuju surganya Allah Ta'ala, sehingga kami merasa suatu hal yang sangat-sangat luar biasa yang kami rasakan, dan kami meyakini bahwa syafaatnya Rasulullah itu tetap bersama kepada kita semua, khususnya kepada guru kita yang juga memberikan syafaat untuk murid-muridnya, sehingga kita mempunyai double keistimewaan ataupun keberkahan dari kita belajar atau berguru kepada Syekh Zawawi Izam. Demikianlah saya rasa pengalaman ataupun perasaan hati kami terhadap beliau. Kemudian ada hal-hal yang lain yang sifatnya pesan-pesan terhadap kami pribadi, khususnya beliau menyampaikan tolong jaga dan rawat majelis kita, tempat kita, karena ini merupakan sarana dakwah yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, karena ini merupakan wilayah yang mempunyai karomah yang luar biasa. Bahkan kita ketahui banyak para ulama-ulama besar dunia yang mengunjungi makam beliau. Bahkan ada wali Allah yang dari Yaman yang tidak kenal secara langsung, bahkan mendapatkan pertanda bahwa ada seorang wali Allah yang berpangkat sultan aulia di Palembang. Kalau kita berpikir secara logika, bagaimana hal tersebut bisa diketahui oleh orang yang jauh di negeri Arab sana. Namun karena bagi Allah tidak ada batas, mengetahui bahwa sesama para wali Allah itu adalah hal yang mudah bagi Allah untuk menyampaikan informasi kepada wali Allah yang ada di Yaman, sehingga beliau datang langsung ke Sultan Agung menemui makam guru kita Syekh Zawawi Izam. Ini suatu tanda bahwa beliau adalah seorang mempunyai karomah, seorang wali Allah yang kalau bahasa sehari-hari kita sebut dengan wali yang tersembunyi atau wali mastur, yang memang terkenal setelah wafatnya beliau. Nah, inilah rasanya, perasaan ataupun yang ada di dalam diri kami. Apa yang sudah kami dapatkan itu melebihi daripada apa-apa yang sudah pernah kami pelajari sebelumnya, sebelum kepada beliau. Demikian perasaan kami kepada guru kami, guru kita Syekh Zawawi Izam, dan harapan mudah-mudahan kita semua bisa menghidupkan majelis zikir ini, majelis Sultan Agung ini dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat
muamalah khususnya demi kemaslahatan masyarakat kita di Satu Ilir maupun Kota Palembang pada umumnya. Demikian Ustadz Fauzi yang dapat kami sampaikan. Jadi alhamdulillah. Jadi kita juga turut bergetar ya, mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Pak Guntur tadi dengan perasaan beliau. Jadi mengingatkan sedikit untuk kawan-kawan kita, semua kita yang dulu mungkin rajin di sini bersama kita. Jadi sesuai wasiat yang beliau sampaikan tadi, marilah kita ramaikan majelis kita istiqomahkan hati kita untuk hadir di majelis-majelis yang telah dibuat oleh guru kita. Kita ada majelis talim, ada majelis zikir, ada majelis maulid, ya, ada rumah tafis, kegiatan-kegiatan kita full 1 minggu penuh. Ya. Jadi silakan untuk antum datang, kita bersilaturahmi, berziarah ke makam guru kita, juga berziarah kepada jual-jual dan teman-teman kita. Insyaallah dengan mengamalkan amalan beliau, bersilaturahmi kepada zuriat keluarga beliau, juga kepada di makam beliau hadir, itulah salah satu yang dapat mempererat silaturahmi dengan guru kita. Insyaallah ini salah satu dapat menyenangkan guru kita. Mungkin sampai di sini kita ngobrol bersama Pak Guntur Gunawan, salah seorang murid dari guru kita Syekh Zul Azam yang pernah dekat dengan beliau, dapat ijazah khusus yang beliau sampaikan jam 1 malam dari dapat ijazah khusus ya berdua. Insyaallah ini jadi pegangan beliau yang mana-mana mungkin bisa disampaikan kepada orang-orang yang ahlinya ya nanti ya. Insyaallah kita banyak mengucapkan terima kasih, tapi kurang kami mohon maaf dan salah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.